Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah umat yang beriman, al-mu'minun wal mu'minat, tanpa terasa insyaallah satu pekan lagi lebih kurang kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang membawa keberkahan. Untuk itu kita diingatkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memberikan persiapan untuk masuk ke dalam bulan yang mulia dan suci ini. Karena kita dalam keadaan corona seperti sekarang ini, kelihatannya banyak orang yang terlena, banyak yang menyibukkan pikiran dan hatinya dengan corona. Kita tetap menjadi hamba Allah yang insya Allah tetap waspada dengan corona, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan ataupun urusan kita dengan corona sampai melupakan kita dengan Allah yang punya corona, dan sampai kita lupa dengan bulan Allah yang maha mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak jamaah dan para pemirsa semuanya dan kita semua untuk tetap membuat persiapan yang matang, persiapan yang cukup untuk menghadapi tamu Allah yang mulia ini. Kalau seandainya seorang tamu yang dimuliakan oleh manusia pun akan datang ke daerah kita, kita semuanya pasti akan memberikan persiapan yang matang dan lebih. Bahkan mulai dari persiapan ucapan-ucapan, baleho-baleho, spanduk-spanduk akan kita buat untuk mengagungkan tamu yang akan datang ini. Karena kita tahu tamu itu akan memberikan atau meninggalkan sesuatu mungkin berupa materi dengan kita. Itu kalau tamu-tamu manusia. Bagaimana dengan tamu yang dimuliakan oleh Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala? Tamu ini yang dijanjikan oleh Allah adalah bulan azim, bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan mubarak, dan insya Allah akan membawa keberkahan. Keberkahan itu secara bahasa adalah al-barakah, berarti adalah ziyadul khair, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang mengambil manfaat daripada tamu yang dimuliakan oleh Allah ini. Untuk itu ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Pertama adalah persiapan secara zahir. Kita akan menyambut Ramadan ini, bulan Allah yang mulia ini dan dimuliakan oleh Allah ini, supaya Allah pun sayang dengan kita karena kita memuliakan tamunya ini, bulannya ini. Tentunya secara zahir pun akan kita tunjukkan bahwa kita hamba Allah yang sangat mendambakan, menunggukan, mencintai kedatangan bulan yang suci ini. Kita pun tidak salah kalau memang harus kita buat semacam ucapan ataupun tanda gembira hati kita untuk menyambut datangnya bulan Allah ini yang mulia ini. Kita buat mungkin tulisan semacam tulisan welcome Ramadan, marhaba ya Ramadan, selamat datang Ramadan, marhaba Ramadan, wawidaan ya Corona, selamat datang Ramadan, selamat tinggal Corona. Ya Allah, kami pasti akan dihidupkan, pasti dimuliakan karena kami muliakan bulanmu ya Allah, dan kami lebih memuliakan bulanmu daripada menakuti dan memuliakan penyakit yang kau berikan dengan kami ya Allah. Yang kedua, secara zahiriah juga boleh kita buat persiapan yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas kita menghidupkan bulan Ramadan ini harus kita siapkan. Mulai dari sarana kita beribadah, sholat, ibadah baca Quran, ibadah qiyamul lail, sampai kepada ibadah mungkin kita akan bersahur dan berbuka puasa serta bersedekah di bulan Ramadan. Tidak salah kalau yang belum punya pakaian, dibelikan pakaian untuk pakaian khusus untuk berpakaian selama Ramadan, sehingga pakaian Ramadan itu membuat dia semangat beribadah Ramadan. Yang belum punya Quran mungkin sudah menyiapkan sarana Qurannya, yang belum punya sajadah mungkin akan dipakai sajadah itu untuk qiyamul lail dan lain sebagainya. Termasuk kalau itu sarana menjadikan kita semangat berbuka dan bersahur, tidak salah kita siapkan. Dan yang paling penting lagi tentunya persiapan secara maknawi ataupun secara ruhi. Kita juga harus kita persiapkan Ramadan ini dengan ketangguhan iman yang kuat. Karena hanya nanti orang-orang yang beriman yang siap menyiapkan nilai-nilai atau melaksanakan nilai-nilai di bulan Ramadan. Hanya orang yang beriman kepada Allah, yang diajak oleh Allah akan bisa berpuasa.
Maka Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang diajak oleh Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak bisa berpuasa, tidak akan mau qiyamul lail, tidak akan bisa berduha, bersedekah, beristighfar. Dia tidak akan mampu membaca Al-Quran sampai di tengah malam sibuk hatinya dengan Al-Quran. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka siapkan iman yang kuat, tangguhkan iman menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, sehingga Ramadan ini akan membawa manfaat dengan orang-orang yang mengambil manfaat daripadanya. Kata Rasulullah, ketika orang tidak mengambil manfaat di bulan Ramadan dan kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di waktu yang lain. Dan seandainya umat Rasulullah tahu tentang fadilah Ramadan ini, maka mereka akan berdoa supaya 1 tahun itu Ramadan semuanya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang fadilah, kelebihan, kebaikan tentang Ramadan itu, maka mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Ramadan 1 tahun ini Ramadan semua, ya Allah. Dan yang berikutnya adalah persiapan, tentunya persiapan ilmu tentang Ramadan. Kita harus banyak lagi belajar, banyak membaca, baik Al-Quran, membaca sunnah, belajar dengan yang lain, dengan guru-guru kita, sehingga kita akan insya Allah punya ilmu tentang Ramadan. Ketika kita bicara tentang puasa Ramadan, kita ada ilmunya. Ketika kita qiyamul lail, kita tahu ilmunya. Banyak orang kita lihat sholat tarawih dan witir, tapi kadang-kadang kata Rasulullah mereka cuma mendapatkan capek dari tegaknya berdirinya. Banyak yang berpuasa, hanya puasanya mendapatkan haus dan dahaga, karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi panduan sebagai ilmu ataupun sebagai muhasabah diri, sehingga puasanya insya Allah puasa yang mendatangkan, kata Rasulullah, adalah magfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu yang benar, kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya puasa dan ibadah itu harus dengan dasar iman dan muhasabah. Muhasabah itu berarti adalah dengan ilmu. Hanya orang yang berilmu yang bisa menghitung dan memuhasabai amal-amalnya. Dan yang paling penting lagi, persiapan di bulan Ramadan ini, kita harus persiapkan agenda kita selama bulan Ramadan. Ramadan itu jangan hanya dilewati begitu saja. Ramadan harus kita lewati dengan program-program yang nyata, yang real, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya termasuk masalah ibadah Ramadan pun sudah diberikan oleh Rasulullah contoh. Sehingga insya Allah program-program yang akan kita gawekan, kita kerjakan selama Ramadan adalah kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana sedekahnya Rasulullah di bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah sibuknya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu juga hal-hal yang lain. Rasulullah SAW menjadikan Ramadan adalah menjadi bulan istighfar, bulan muhasabah diri, dan menjadi bulan taqarrub kepada tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan Rasulullah di bulan Ramadan tidak mengerjakan kerja-kerja yang lain, karena beliau menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan Rasulullah menyimakkan bacaannya, atau bacaannya disimak oleh malaikat Jibril ketika di bulan Ramadan. Semoga hikmah dari corona ini pun menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat insya Allah diri kita kepada Sang Pencipta, sehingga benar-benar kita insya Allah mewujudkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, berarti artinya adalah kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Jika puasa kita dengan benar, dengan iman dan ilmu, insya Allah puasa kita akan puasa yang menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah memberikan kita rezeki yang tak disangka-sangka. Kesulitan akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan. Akan diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, dimuliakan oleh Allah insya Allah dari banyak makhluknya. Dan yang paling hebat lagi, orang yang bertakwa itu akan diganjar oleh Allah kehidupan bahagia di dunia, dan surga Allah disiapkan di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan kali ini di tengah-tengah
tentunya wabah corona ini bukan menjadikan kita tambah jauh dari Allah, tapi tambah yakin dengan Allah dan tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kehidupan kita, dan seperti doa kita, semoga Ramadan ini membawa keberkahan di dalam hidup kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.